Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Andayani dengan NIM 12420300062. Sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana Indonesia mengelola geopolitiknya sehingga dapat bermanfaat bagi rakyatnya sendiri? Indonesia mengelola geopolitiknya dengan memanfaatkan posisi strategisnya di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Pemerintah menjaga hubungan diplomatik yang seimbang dengan negara-negara besar, aktif dalam forum internasional seperti ASEAN dan G20, dan mendorong kerjasama ekonomi maritim serta perdagangan bebas. Dengan pendekatan ini, Indonesia berusaha memperkuat stabilitas regional dan menarik investasi asing yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategi negara Indonesia? Beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah, di antaranya pertama, memperkuat pertahanan dan keamanan nasional terutama di wilayah perbatasan dan laut. Terus meningkatkan diplomasi internasional dan memperluas kerjasama strategis di bidang ekonomi, politik, dan militer. Terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing secara global. Lalu membangun infrastruktur konektivitas untuk mendukung integrasi nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa pengertian geostrategi dan jelaskan hubungannya dengan geopolitik? Geostrategi adalah perencanaan strategis suatu negara dalam memanfaatkan letak geografisnya itu untuk mencapai tujuan politik, pertahanan, dan pembangunan nasional. Sedangkan geopolitik adalah studi tentang pengaruh faktor-faktor geografis seperti lokasi, sumber daya alam, dan demografi terhadap kebijakan dan kekuatan politik suatu negara. Apa sih hubungan keduanya? Hubungan keduanya adalah geopolitik memberikan dasar analisis, sementara geostrategi merupakan langkah konkret atau strategi yang diambil berdasarkan analisis geopolitik tersebut. Lanjut ke pertanyaan keempat. Apa contoh nyata dari penerapan geostrategi yang telah dilakukan di Indonesia? Contoh dari penerapan geostrategi di Indonesia bisa dilihat dalam berbagai kebijakan nasional. Salah satunya adalah penerapan wawasan Nusantara, seperti pembangunan ibu kota negara baru (IKN) di Kalimantan Timur yang bertujuan mengurangi ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Lanjut ke pertanyaan ke-5. Apa yang menjadi kendala utama dalam penerapan good governance di Indonesia? Good governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Nah, yang menjadi kendala utama dalam penerapan good governance di Indonesia adalah karena pemerintah lebih mementingkan politik. Terus masih sering terjadi korupsi, kolusi, nepotisme. Terus peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan, dan karena integrasi dan transparansi. Lanjut ke pertanyaan terakhir.
Sebutkan contoh beragama yang berlebihan. Pertanyaannya beranak ya ini mah. Sebutkan contoh beragama yang berlebihan. Sebutkan contoh sikap ekstrim beragama. Terus di mana posisi orang moderat di antara dua kutub ekstrim? Yang anak satu dulu. Contoh beragama yang berlebihan. Contohnya terlalu membebani diri dalam ibadah seperti puasa terus-menerus tanpa jeda, mengharamkan yang halal seperti mengharamkan pernikahan, mengharamkan makanan halal, terus fanatik golongan atau mazhab secara buta dan menyesatkan semua yang berbeda. Terus yang contoh sikap ekstrim beragamanya, contohnya mengkafirkan sesama muslim karena perbedaan kecil dalam pemahaman. Terus menganggap kekerasan atas nama agama sebagai bentuk jihad seperti terorisme. Terus tidak menerima perbedaan pendapat baik dalam ibadah, fikih atau pandangan sosial. Terus ini yang paling terakhirnya, di mana posisi orang moderat di antara dua kutub ekstrim, yaitu orang yang menerima perbedaan pendapat dan berdakwah dengan hikmah, bukan dengan paksaan, mengikuti syariat dengan seimbang antara dunia dan akhirat, membuka diri terhadap ilmu dan budaya selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.